sudah berkenan hadir di tempat ini untuk kita dapat berdiskusi bersama mengenai pengimbasan budaya positif di sekolah. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Coba saya tes semangatnya. Silakan berdiri semuanya. Ya, semangat. Oke, kita mau tepuk semangat, tapi tepuk semangatnya yang bukan biasa. Ini tepuk semangatnya yang luar biasa ya. Coba sekarang perhatikan saya dulu. Tepuk semangat. Ya. He. Ya. Sudah paham Bapak Ibu? Kita bersama-sama ya. Tepuk semangat. Hoya. He. Ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan belajar bersama, kemudian nanti menerapkan mengenai pengimbasan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan untuk kita renungkan sejenak. Setuju atau tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemudian yang kedua, penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Dan yang ketiga, hukuman diberikan dalam bentuk membaca, merangkum, membersihkan halaman sekolah, dan belajar di luar kelas. Nah, kita renungkan sejenak. Setelah kita merenungkan, lalu kita menuju pada budaya positif. Kita akan mengenal apa sih budaya positif yang dimaksud. Budaya positif merupakan pembiasaan-pembiasaan yang baik mencakup sikap, perilaku, maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Penerapan budaya positif ini melalui keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Kita simak bersama-sama pengertiannya. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa, maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Beberapa tujuan diantaranya, satu, mewujudkan merdeka belajar pada anak, dan anak akan diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat tentang keyakinan-keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan, serta menuangkan ide, pendapat, dan juga gagasan mereka secara terbuka serta demokratis. Kedua, mewujudkan disiplin positif kepada anak yang kemudian akan menjadi budaya positif, di mana anak dapat menjalankan keyakinan kelas yang dapat disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa adanya tekanan. Tujuan ketiga, membentuk karakter yang positif pada anak melewati kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, dalam hal ini guru dan murid. Kemudian tujuan yang keempat, menumbuhkan adanya semangat belajar kepada anak. Nah, contohnya ini bisa disiplin, bisa sikap saling menghormati dan menyayangi, mandiri, bertanggung jawab, dan menjaga kebersihan kelas.
Nah, dalam menerapkan keyakinan kelas, ini ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Pertama, siswa menuliskan keyakinan yang mereka inginkan. Nah, di sini setiap siswa bisa menuliskan di bukunya masing-masing terlebih dahulu, atau ada beberapa perwakilan siswa yang menuliskan pendapatnya di papan whiteboard. Kemudian yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Satu. Selamat siang teman-teman. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa baik? Harus tetap selalu luar biasa ya. Baik teman-teman, siang hari ini kita akan mendiskusikan bersama mengenai disiplin positif. Nah, disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu merupakan suatu kebudayaan atau pembiasaan tentang kedisiplinan yang harus kita tumbuhkan di dalam kelas terlebih dahulu untuk kemudian diterapkan ke kelas-kelas yang lainnya. Nah, disiplin positif ini tentang kesepakatan yang ada di dalam kelas. Nah, jadi hari ini kita akan berdiskusi mengenai kesepakatan kelas. Sudah paham? Nah, sekarang siapa yang akan memberikan masukan kesepakatan kelas kita itu mau apa saja? Silakan, Caca. Mengumpulkan HP ketika jam pelajaran. Satu, mengumpulkan HP. Setuju teman-teman? Setuju. Silakan dituliskan, Caca. Baik, sembari menunggu Caca menuliskan. Yang kedua, siapa yang mau memberikan ide? Silakan, Rio. Tentang dialog kejujuran. Tentang dialog kejujuran. Bisa dijelaskan? Jadi kan itu kan dari sekolah disediakan dialog kejujuran. Nah, kita sebagai siswa boleh untuk mengambil air dari situ, tapi harus bayar. Tetapi harus membayar. Baik, berarti nanti harus disediakan kotak ya, dan ketentuannya berapa. Begitu yang harus dipikirkan. Baik, boleh dituliskan ke depan. Terima kasih, Caca. Siapa Bu? Yang ketiga, Awan. Gimana kalau tidak boleh berkata kasar, Bu? Tidak boleh berkata kasar, itu setuju. Karena teman-teman yang seperti kita ketahui hampir setiap hari kita mendengarkan toh dari teman-teman yang lain, atau mungkin di kelas ini ada yang berkata kasar, ya tidak? Iya. Betul sekali, tidak boleh berkata kasar ya, harus berbicara dengan sopan. Boleh dituliskan di depan, apa? Silakan. Tidak besar ya tulisannya ya, nanti ya. Terima kasih. Baik, sekarang yang keempat. Siapa mau berikan ide? Masuk dulu ya anak-anak ya. Saya, Bu, membayar iuran kas setiap minggunya. Membayar iuran kas setiap minggunya. Baik, iuran kas ini kan nantinya akan kembali ke kalian semua toh? Iya, betul. Apa? Untuk kelas. Untuk keperluan kelas. kelas. Untuk keperluan kelas. Sudah, atau mungkin membuat lagi atau gimana ya? Terima kasih Awan. Silakan Marcel, dituliskan. Nah, sekarang yang kelima, kira-kira tadi John. Tidak boleh makan di kelas, Bu. Tidak boleh makan di kelas. Kenapa tidak boleh makan di kelas, John? Tidak menghargai guru yang mengajar. Minum boleh. Minum boleh. Kalau istirahat bagaimana, John? Boleh? Istirahat boleh. Boleh makan di kelas, istirahat. Boleh. Boleh? Boleh. Boleh tidak makan di kelas? Tidak. Nggak boleh, Bu. Kalau makan harusnya di mana? Di kafetaria. Di kafetaria. Betul. Tapi intinya tidak boleh makan di kelas. Baik, terima kasih. Silakan tulis.
satu ya, apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas. Sekarang nomor 6. Kita Mematikan kipas angin, lampu, dan LCD saat tidak digunakan. baik, bagus sekali mematikan lampu, kipas angin, dan LCD saat tidak digunakan. Supaya apa, Kak? Hemat listrik. Selain hemat listrik, terima kasih, John. Kalau matiin lampu kan itu apa ntar ruangannya jadi panas. Biar tidak jenuh kalau sudah lihat gitu, mengurangi pemanasan global gitu ya. Baik, silakan Cita. Ya, tulisannya agak besar biar bisa dibaca dari belakang. Matikan lampu, kipas angin, dan LCD saat tidak digunakan atau saat belum kelas ya. Baik, terima kasih Cita. Ada hal lain selain ini? Sudah cukup? Nah, yang Ibu harapkan, apa yang menjadi keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita, ini diterapkan dengan baik. Jangan sampai kalian lupa, karena seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa kita akan menerapkan suatu budaya yang positif dimulai dari diri kita sendiri di dalam kelas ini. Nah, nanti hasil kesepakatannya jangan lupa dicatat oleh sekretaris ya. Sekretarisnya siapa? Ibu lupa? Baca, ditulis ya, Ca. Kemudian alangkah baiknya juga nanti di print atau dicetak lalu ditempelkan di kelas supaya semuanya ingat. Gitu? Terima kasih atas keterlibatan kalian pada siang hari ini untuk mendiskusikan kesepakatan kelas. Selamat siang semuanya. Setelah tadi kita membahas mengenai kesepakatan kelas, kemudian ada sharing dari Bu Puri dan Bu Yohana mengenai kesepakatan kelas. Sekarang kita akan mencoba melihat apa saja sih kebutuhan dasar dari manusia. Nah, di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, jadi ingin mendapatkan pengakuan gitu. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan dan pengalaman. Yang keempat, kebutuhan untuk kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan untuk kesenangan. Nah, ketika guru sudah memahami 5 kebutuhan dasar ini pada diri setiap siswa, maka akan lebih mudah dalam menerapkan budaya positif di kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ke hal yang lainnya. Nah, ketika Bapak Ibu menemui sebuah kasus, nah, bagaimana cara kita menangani anak-anak kita? Nah, di sini ada segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini merupakan proses kolaborasi yang mengajak siswa untuk mencari solusi atau jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Nah, siswa di sini diajak berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan tentang keyakinan. Nah, kita akan
sini ada segitiga institusi. Di sini kita bisa melihat bagaimana menstabilkan identitas. Nah, pada anak bisa kita tanyakan bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita tanyakan lagi kepada anak, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Misalnya saya sendiri pun pernah melakukan kesalahan, teman-teman yang lain pun pernah melakukan suatu kesalahan. Nah, kemudian setelah kita menstabilkan identitas, kemudian langkah berikutnya adalah validasi kebutuhan. Kita harus tahu dulu latar belakang, alasan mengapa anak melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya anak butuh cinta dan kasih sayang, mendapatkan pengakuan. Bagaimana, apakah ada hal lain, cara lain yang lebih positif supaya dia dapat mendapatkan sesuatu yang dibutuhkannya. Kemudian yang langkah ketiga itu tentang menanyakan keyakinan. Nah, kembali lagi mungkin ke kesepakatan awal di kelas. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati di awal selama ini? Kemudian yang kedua, kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Menjadi orang yang baik, bisa diteladani, dan sebagainya. Nah, ini langkah-langkah segitiga institusi yang dapat kita lakukan pada anak. Oke, lanjut. Nah, di dalam posisi kontrol kita sebagai guru, nah ini di sini ada 5 kontrol guru ya, 5 posisi, yaitu 1 sebagai penghukum, 2 membuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Nah, Bapak Ibu mungkin selama ini yang kita lakukan itu lebih pada posisi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kalau untuk teman mungkin ada 1, 2 Bapak Ibu guru yang memposisikan diri sebagai teman. Kemudian mungkin juga ada yang sampai ke tingkatan yang paling sempurna lagi posisi manajer. Nah, mungkin juga di antara Bapak Ibu guru pernah melakukan posisi kontrol guru sebagai manajer. Baik, kita lanjut lagi dulu ke slide berikutnya. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Nah, kita bisa lihat pada gambar di sini ya, yang gambar ini sebagai penghukum, kemudian ini pembatasan bersalah, lalu yang ini sebagai teman, ini pemantau, kemudian yang bagian atas itu sebagai manajer. Nah, ini beberapa contoh gambar yang bisa kita lihat. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini kita mencoba untuk merefleksikan diri ya, melihat kembali manakah yang paling sering dilontarkan oleh guru saat ada siswa yang melanggar tata tertib. Nah, di sini ada beberapa kalimat. Nah, kira-kira kita condong kemana? Patuhi aturan saya, awas, kan? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Jadi sudah, hal ini tidak apa-apa, nanti bapak bantu bereskan. Nah, ini beberapa kalimat contoh dari 5 posisi kontrol guru tadi yang patuhi aturan saya, awas sebagai hukum. Gimana coba kalau orang tua kamu berbuat tahu kamu berbuat salah begini itu sebagai membuat rasa bersalah. Kemudian sudah kali ini tidak apa-apa, itu posisi kontrol sebagai teman. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa, itu lebih pada pemantau. Kemudian yang terakhir, apa rencana untuk memperbaiki hal ini, itu lebih posisi pada manajer. Nah, di sini ada contoh kasus, bisa saya bacakan sejenak ya Bapak Ibu. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol
Fajar pun kembali duduk di pangkunya. Hal ini sudah sering sekali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik di pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Bu Dani pun menjawab ini, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Fajar pun diam. Nah, kita di sini bisa lihat posisi Bu Dani sebagai Membuat rasa bersalah. nah, betul sekali Bu Rita. Di sini ya, jika paragraf terakhir ini ya, membuat rasa bersalah. Kemudian kebutuhan yang tidak terpenuhi dari Fajar itu sebenarnya apa sih dari tingkah lakunya tadi? Pengakuan, ingin diakui bahwa dia itu ada. Baik, betul sekali. Ini diakui tadi masuk pada kebutuhan cinta dan kasih sayang itu dalam pengakuan. Nah, bagaimana segitiga restitusi? Diingat kembali, Bu Rita tadi yang menjawab, coba sekalian segitiga restitusi apa yang bisa digunakan untuk menangani kasus tersebut? Ya seperti misalnya tanya kenapa kamu melakukan hal itu, terus terus dia terus menemukan solusinya harusnya seperti apa begitu, tidak boleh melakukan hal yang sama begitu, terus meyakinkan bahwa yang dia lakukan itu sebenarnya juga banyak orang melakukan itu, begitu. Baik, jadi dengan kembali tadi pola segitiga restitusi ya Bapak Ibu tadi ada 3 itu yang baik, terima kasih Bu Rita sudah menjawab pertanyaan. Jadi kita lanjutkan lagi ke hal yang berikutnya. Ya, ini tadi sudah ya. Sekarang saya ingin sharing dari Bapak Ibu yang pernah melakukan restitusi. Ya, silakan Bu Wiwi. Yang menjawab betul sudah bebas jadwalnya, tapi seminggu kemarin ada yang pindah tempat duduk enggak? Saya bilang gitu. Saya tahu ada yang pindah tempat duduk karena pas mau jalan ke kantin, ke pantry itu kan kelihatan ada yang pindah. Lama begitu anak-anak dia. Ada yang pindah enggak? Yang ada yang pindah enggak ada yang ngaku. Tapi kemudian lama-lama anak-anak, ya Bu ada yang pindah. Oke, kalau ada yang pindah berarti hari ini sesuai kesepakatan kita tidak boleh bebas, tempat duduknya harus sesuai dengan kesepakatan di awal gitu. Lalu ada anak-anak yang ibu kan sudah seminggu dan lain-lain, tapi kemudian ya monggo terserah kalian mau bagaimana, mau tetap atau kita mau sesuai dengan konsensus di awal. Nah terus tak tanya, nah yang pindah siapa? Gak ada yang ngaku awalnya, benar gak ada yang ngaku. Nanti Ibu lihat di CCTV-nya ya, saya minta tolong Pak Disan untuk membukakan CCTV itu. Tapi lalu kemudian ada yang ngaku. Lalu dia bilang, Ibu kami memang pindah tempat duduk. Lalu mereka mengingatkan berarti kami ini Bu nggak akan pindah tempat hari ini sesuai dengan yang kemarin. Lalu malah ada langsung yang minta maaf ke temannya, maaf ya teman-teman nggak bisa pindah tempat duduk. Itu saja, terima kasih. Luar biasa sekali Bu Wiwi ini ternyata sudah melaksanakan segitiga restitusi, kemudian juga sudah berperan sebagai peran kontrol guru, sebagai manajer. Nah ini yang memang sangat jarang kita temui ketika ada guru yang menangani kasus anak seperti itu. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Sekarang gantian bapak-bapak deh. Pak Fajar mungkin sebagai guru BK ini yang sering menangani anak, coba kita akan mendengarkan sharing dari Pak Fajar ya. Pak Fajar apakah pernah melaksanakan segitiga restitusi ini atau mungkin ada cara lain dari guru BK untuk menangani anak-anak? Silakan Pak Fajar. Mungkin sedikit sharing aja sebuah kasus mungkin ya, karena prinsipnya kalau biasanya orang BK itu kita tidak akan pernah bisa merubah orang lain, yang bisa merubah itu dirinya sendiri. Kalau mungkin
dia berubah karena orang lain itu orang lain itu hanya sebagai alasan saja supaya dia bisa berubah. Nah, kalau saya pendekatannya itu juga harus mengenali ciri-ciri remaja. Anak remaja itu nggak mau biasanya diceramai. Pertama, kedua tidak mau diingatkan di depan umum. Kalau saya biasanya menegur anak itu biasanya empat mata. Nanti biasanya kalau misalkan ada guru lain atau mungkin anak yang lain biasanya nanti. Nah, kasus yang dekat dengan saya yaitu anak ini pengen pindah sekolah. Pertama pengen pindah asrama, pindah keluar asrama terus pengen pindah sekolah. Saya menggunakan teknik pro dan kontra. Pro dan kontra itu artinya dia tak suruh nulis pro-nya ketika keluar dari sekolah itu apa, lalu kontranya kalau kamu keluar dari sekolah itu apa, lalu dia menuliskan satu persatu poin-poin itu, lalu tak suruh membacakan dan merefleksikan. Nah, artinya pro dan kontra itu lebih banyak mananya, ternyata lebih banyak kontranya daripada pro. Nah, akhirnya dia merefleksikan kembali, ternyata kalau misalkan aku keluar sekolah, ternyata itu banyak kontranya daripada pro-nya. Akhirnya dia menjawab atas keraguannya dia sendiri. Nah, itu juga sama sebenarnya, itu mirip dengan ada teknik namanya, mungkin pernah dengan group counseling, itu berfokus pada solusi. Itu mirip. Jadi itu kan sebenarnya kan pro dan kontra dia bikin sendiri, akhirnya dia merefleksikan sendiri dan dia memutuskan sendiri. Karena dalam tahapan konseling itu tahapan yang paling tertinggi itu adalah ketika konseling itu bisa memutuskan sebuah solusi atau dia sudah bisa memutuskan sebuah jawaban atas masalah sendiri, itu artinya berhasil karena dia sudah memutuskan sebuah jawaban. Karena dalam konseling itu yang memutuskan adalah anak tersebut atau konseling, bukan konselor. Konselor kan hanya fasilitator. Nah, ketika dia sudah bisa memutuskan sesuatu atas permasalahannya, itu sudah ada titik terang. Nah, sebenarnya kan kayak siswa datang ke saya itu kan sebenarnya masalah itu kan sudah sepaket sama solusi. Tapi kadang orang itu kan tidak yakin atas solusinya sendiri. Nah, di sini tugas guru BK itu meyakinkan, kalau positif solusinya meyakinkan, ya memotivasi dan sebagainya. Begitu Bu. Ya. Jadi pakai pro dan kontra. Mirip. Ya baik, terima kasih Pak Fajar atas sharingnya. Semoga ini dapat menambah pengetahuan, wawasan bagi kami semua. Gitu ya Pak Fajar ya. Ternyata Pak Fajar juga pernah melaksanakan segitiga restitusi, hanya istilahnya saja yang ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas sharing pengalamannya. Kemudian kita sudah berdiskusi bersama mengenai kesepakatan kelas, kemudian peran kontrol guru itu seperti apa saja, kemudian ada bagaimana cara menangani anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Semoga apa yang kita pelajari bersama-sama hari ini bisa kita terapkan ke depannya ketika kita akan menangani anak, walaupun mungkin itu kalau kita pakai segitiga restitusi itu akan terasa aneh karena kurang familiar begitu ya, atau kita kurang sering menerapkannya, tetapi semoga besok dapat kita terapkan semua, dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat diterima oleh anak didik kita semua. Itu saja dari saya, Bapak Ibu, terima kasih dan salam semangat selalu, selamat sore semuanya. Kita berikan applause untuk kita semua.